Gak kerasa ya, waktu berjalan dengan begitu cepat? Bakal banyak hal baru yang akan kita jumpai pada 2025, baik dari sisi hobi, fashion, proyeksi pertumbuhan ekonomi, hingga situasi geopolitik. Mundur ke belakang sedikit, sepanjang 2024, Indonesia disibukkan dengan pesta demokrasi 5 tahunan, mulai dari Pilpres, Pileg, hingga Pilkada. Merujuk Google Years in Search, banyak banget hal menarik sepanjang tahun lalu yang meramaikan lini masa. Misalnya nih, pertanyaan apa itu Kodam, siapa sih Bobby Kertanegara, atau sekedar pertanyaan tentang lirik lagu Gala Bunga Matahari. Selain Google, banyak juga yang merangkum apa saja yang menarik pada 2024. Salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana The Economist, perusahaan media asal Inggris ini menggambarkan tahun lalu melalui cover sampulnya. Di salah satu ilustrasi, tampak tidak asing sosok yang digambarkan oleh The Economist, yakni dua pria menggunakan peci dengan celana pendek seperti para pejuang kemerdekaan Indonesia dahulu kala. Siapa ya itu? Baiklah, itu kira-kira sekilas apa yang ramai di ruang publik sepanjang 2024. Mari kita masuk ke 2025. Pertama, soal ekonomi dunia. Kalau tahun lalu, FTX, bursa mata uang kripto yang berbasis di Bahama, menyatakan kolaps dalam 2 tahun terakhir dan berjanji akan membayarkan uang para konsumennya. Tahun depan bisa dikatakan tahun kembalinya kejayaan mata uang kripto setelah Bitcoin terus terjerembab sejak masa kejayaannya pada 2021. Hal ini pun diprediksi oleh The New York Times. Terpilihnya Donald J. Trump kembali menduduki Gedung Putih diproyeksi memberikan dukungan penuh terhadap kripto, yang kemungkinan akan memicu era baru pedagang dan penipu digital yang ingin cepat kaya. Masih terkait terpilihnya Trump, kandidat dari Partai Republik itu akan membawa sejumlah kebijakan besar bertema America First, yang cenderung berfokus pada proteksionisme termasuk rencana pemberlakuan tarif impor tinggi bagi negara-negara pesaing. Untuk saat ini, Trump meningkatkan retorika perdagangan agresifnya, yang baru-baru ini menyebabkan peso Meksiko dan dolar Kanada tertekan. Sebelumnya, Trump berjanji memberlakukan tarif 25% pada barang-barang Meksiko dan Kanada terkait masalah migran dan narkoba. Dirinya juga mengecam sekelompok negara berkembang yang menantang status dolar sebagai mata uang utama dunia. Secara historis, dolar AS mencatat penurunan tahunan terbesar pada 2017 setelah mengalami lonjakan pasca terpilihnya Trump pada 2016. Penurunan tersebut terjadi seiring ekonomi AS kehilangan momentum, sementara Eropa mencatat pertumbuhan. Tim analis MUFG yang dipimpin Derek Halpenny menyebut penurunan dolar AS kali ini tidak akan sedramatis 2017, tetapi kemungkinan akan mencapai puncaknya pada paruh pertama 2025. Hanya saja, Financial Times dalam ulasannya menyebut bahwa pertanyaan tentang bagaimana Trump akan menafsirkan agenda revisionis America First-nya menjadi lebih rumit karena fakta bahwa ia tidak akan beroperasi dalam ruang hampa internasional. Trump juga harus menanggapi tindakan dan reaksi kekuatan asing lainnya, khususnya para pemimpin revisionis di Moskow dan Beijing. Di sisi lain, dalam laporannya, The Guardian mengulas setidaknya ada 5 hal penting yang patut disorot publik Inggris setelah Trump kembali ke Gedung Putih. Media berhaluan liberal Inggris ini menyebut masa jabatan kedua Trump di Gedung Putih diperkirakan akan mendominasi agenda ekonomi. Lalu, apa saja ya yang perlu diperhatikan Indonesia? Kedua, ekonomi Indonesia, IMF, Bank Dunia, OECD, hingga PBB mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Lembaga-lembaga internasional tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5%.
Proyeksi lembaga internasional tersebut sedikit lebih rendah dari target pemerintah, yakni sebesar 5,2% yang tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Adapun saat ini, pemerintah juga tengah mendalami sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak terbatas pada hilirisasi. Namun pada pendalaman dari hilirisasi tersebut untuk berbagai sumber daya alam lainnya. Bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia, tampaknya cita-cita luhur Presiden Prabowo Subianto agar pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% bakal menghadapi banyak tantangan. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, Didik J. Rahbini, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus stagnan di level 5%. Alasannya bahwa selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini yang tercermin Purchasing Managers Index melandai ke zona kontraktif atau di bawah 50. Terlebih, pertumbuhan sektor industri cenderung rendah selama beberapa tahun terakhir di kisaran 3% hingga 4%. Ditambah lagi, tarif PPN menjadi 12% diproyeksi mengganggu daya beli secara signifikan. Setelah menyimak video ini, apa pendapatmu? Apakah Indonesia dapat efek positif dari kepemimpinan Trump atau malah sebaliknya?